Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Saya Muhammad Riu Kalarna beserta teman-teman saya Nasi Zulfasabila Effendi, Aula Destasari, Rena Fitrianti Wadila, Alfia Husna Fadilah, Angun Suciramawati, Fauza Dwi Amalia, dan Ahmad Maulana Fajri. Kita dari Universitas Esa Unggul Tangerang dengan program studi psikologi dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tentang memahami sistem pemerintahan, tapi juga bagaimana setiap individu berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita masuk ke sesi wawancaranya, mari kita pahami bahwa tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang objektif serta mendengar pandangan yang beragam. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan narasumber kita yaitu Pak Imam Sucipto sebagai anggota DPRD. Baiklah, langsung saja ke videonya. Bye-bye. Halo guys, balik lagi bersama kami. Saya Ahmad Maulana Fajri. dan saya Fauza Dwi Amalia. Nah, di pertemuan video kali ini kami akan mengajak kalian buat ngulik lebih dalam lewat sesi wawancara langsung dengan anggota DPRD RI. Topik kita kali ini tuh bakal keren banget. Topiknya peran DPRD dalam demokrasi Indonesia dan hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira apa aja sih isi materinya dan gimana sih perspektif kami sebagai mahasiswa psikologi Universitas Esa Unggul Tangerang dalam melihat hal ini? Daripada penasaran, langsung aja kita simak videonya dan selamat menonton. Selamat siang Bapak. Perkenalkan saya Fauza Dwi Amalia dari rekan saya Ahmad Fajri. Kami keduanya mahasiswa program studi psikologi Universitas Unggul. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak hari ini sudah berkenan untuk diwawancarai. Tujuan wawancara hari ini adalah untuk mendengar pandangan Bapak mengenai peran DPRD dalam demokrasi Indonesia dan hubungannya dengan nilai Pancasila yang akan kami gunakan untuk tugas pendidikan kewarganegaraan. Oh ya, Fas, akhir-akhir ini diskusi tentang praktik demokrasi itu semakin ramai. Betul banget, Mal. Bahkan saya sendiri sedang memikirkan seberapa jauh praktik demokrasi yang kita jalani hari ini masih memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara. Karena itu saya ingin jadi pertama yang bertanya gitu kepada Bapak. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak selaku Ketua DPRD mengenai kondisi praktik demokrasi di Indonesia saat ini jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila? Mohon dijawab, Pak. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, selamat datang teman-teman adik-adik dari mahasiswa Esa Unggul, mahasiswi. Perkenalkan, nama saya Imam Sucipto, saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang, khususnya di Komisi 1. Jadi bukan ketua DPRD tapi anggota DPRD. Ya. Yang pertama terkait dengan demokrasi, ya ini menjadi salah satu di pemerintahan kita bahwa saat ini ya, demokrasi yang saat ini kita ambil adalah demokrasi yang terbuka. Ya. Mungkin kita lebih kenal dengan luber ya. Dasarnya seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan kondisi saat ini demokrasi, ya kalau kita melihat diri masyarakat khususnya bahwa semua orang bisa turut serta terjun dalam demokrasi saat ini yang ada di Indonesia. Ya. Semua pihak dari mulai yang terbawah ya kita sudah banyak menganut demokrasi. Ya. Walaupun memang di Indonesia juga ada yang disebut dengan musyawarah, tetapi memang demokrasi saat ini yang kita ambil adalah demokrasi terbuka di mana setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam proses pemilihan ataupun proses demokrasi tersebut. Jadi saat ini dengan kondisi demokrasi saat ini ya kita masyarakat bisa ikut serta sekaligus juga bisa mengawasi proses demokrasi tersebut. Jadi seperti itu. Penjelasannya sangat mendalam ya Pak, dan wawasan juga. Dari yang Bapak katakan terlihat ada beberapa aspek yang perlu diperkuat agar demokrasi itu lebih berkualitas ke depan. Nah sekarang giliran saya bertanya nih Pak, jadi apa konkret yang bisa dilakukan DPRD untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat daerah? Iya, yang pertama pastinya kita di DPRD menekankan bagaimana pendidikan politik dapat terjadi di masyarakat. Ya.
pendidikan politik ini khususnya di anak muda memang saat ini tidak terlalu menjadi sebuah sorotan ya, ataupun menjadi sebuah hal yang unik ya. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu atau periode yang lalu banyak sekali mahasiswa ataupun mahasiswi yang sering aktif ya, untuk hadir dalam FGD ataupun forum-forum yang terkait membahas tentang politik. Tapi saat ini memang ketertarikan anak muda di dalam dunia politik sangat minim ya. Oleh karenanya kami di DPRD sering menerima teman-teman dari mahasiswa ataupun masyarakat kemudian ataupun sebagainya dalam rangka apa? Dalam rangka mereka masyarakat bisa turut serta ya, agar pendidikan politik yang saat ini penuh dengan tantangan ini juga teman-teman juga bisa turut serta untuk hadir ya, agar proses demokrasi ini juga dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap politik saat ini ataupun demokrasi juga ini adalah salah satu tantangan agar kami di DPRD juga bisa membuktikan, bisa memberikan sebuah jawaban agar demokrasi yang saat ini tidak anut oleh pemerintah ya, ataupun negara kita juga bisa memberikan sebuah jawaban agar politik ini menjadi salah satu cara untuk dapat menjawab tantangan khususnya di masyarakat kita seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan sungguh komprehensif ya, terasa betul komitmen DPRD itu kesejahteraan masyarakat daerah. Tapi kita tahu bahwa masa depan demokrasi itu ada di tangan generasi muda kan. Sekarang saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup wawancara pada hari ini. Pertanyaannya adalah, apa harapan dan pesan Bapak kepada generasi muda agar tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi ke depannya? Ya, yang pertama pastinya masa depan negara kita ada di tangan para pemuda dan para pemudi. Ya, ini juga tidak lepas. Yang menggantikan ketika nanti kita menganut pemerintahan ataupun sistem demokrasi yang ada saat ini, pasti teman-teman mungkin akan diantaranya juga akan terjun langsung. Ya, apakah nanti sebagai penyelenggara demokrasi ataupun menjadi peserta demokrasi. Ya, oleh karenanya tadi pendidikan politik sejak dini ya, ini sebagai salah satu tahapan agar anak muda ya, khususnya ini juga bisa memahami bahwa kebutuhan demokrasi yang saat ini kita ambil ataupun yang saat ini ada di negara kita ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat ya. Politik ataupun demokrasi yang boleh dibilang saat ini dalam kondisi ya boleh dibilang yang sorotan lah ya. DPRD baik dari kabupaten, provinsi ataupun DPR pusat saat ini menjadi sebuah sorotan. Oleh karenanya dengan sorotan-sorotan yang kurang baik atau dalam tanda kutip negatif, ini kita juga perlu memberikan sebuah keyakinan ataupun membalikan menjadi sebuah demokrasi yang positif. Oleh karenanya kita berharap dengan pendidikan politik sejak dini ya, anak-anak muda diharapkan dapat terjun langsung bisa melihat, mengontrol dan mengawasi, karena dengan kontrol, dengan pengawasan dari masyarakat, pemuda dan pemudi itu juga nanti bisa menjadi salah satu cara juga untuk memastikan demokrasi yang saat ini kita anut ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, jadi kita berharap pendidikan politik ini bisa sampai ke lapisan yang terbawah ya, baik di kampus-kampus ataupun juga di masyarakat ya, baik di kecamatan, kelurahan, bahkan tingkat yang terbawah di RW ataupun di RT. Seperti itu mungkin. Terima kasih, jawaban Bapak sangat menginspirasi. Kami sungguh beruntung bisa mendengar jawaban langsung atau pandangan langsung dari Bapak yang lebih mendalam. Semua jawaban yang diberikan itu pasti berguna banget buat pendidikan kita. Dan insya Allah bisa menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa lainnya untuk mempelajari tentang demokrasi dan Pancasila. Benar banget, Mal. Kami juga berharap bahwa pesan Bapak bisa sampai ke banyak generasi muda, sehingga kita semua bisa lebih sadar akan peran kita dalam menjaga keutuhan dan kemajuan demokrasi Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktu yang berharga, kesediaan untuk diwawancarai dan semuanya yang telah dibagikan hari ini. Sama-sama, sukses selalu untuk teman-teman Terima kasih semua. Bapak. Tiga. Terima kasih Bapak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Imam Sucipto selaku anggota DPRD yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya untuk berbagi pandangan serta informasi mengenai peran partai politik dalam pendidikan kewarganegaraan.
Melalui wawancara ini, kita memperoleh wawasan mengenai upaya partai politik dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, arah kebijakan yang diusung dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, serta harapan terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kebangsaan. Salam. Salam Pancasila. Salam. Salam merdeka. Salam. Salam Undang-Undang Dasar. Undang-undang dasar. Dadah. See you. See you. Enggak mau siu.